Oke, selamat sore. Pada sore hari ini saya Emmanuel Gobay selaku Direktur LBH Papua sekaligus sebagai kuasa hukum dari honorer se Provinsi Papua bersama-sama dengan Ketua Honorer Aliansi Honorer Nasional Wilayah Provinsi Papua dan juga Ketua Honorer Aliansi Honorer se Wilayah Kabupaten Mimika bersama anggota Aliansi Honorer Kabupaten Mimika lakukan konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Papua dengan tema menuntut segera verifikasi ulang 600 data honorer Kabupaten Mimika yang bermasalah. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi kami lakukan konferensi pers sebenarnya di kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan Baru Abepura, namun karena kendala teknis sehingga kami harus pindah ke kantor LBH. Nah, makanya kami lakukan lagi konferensi pers. Perlu diketahui bahwa konferensi pers ini kami lakukan setelah tadi kami ketemu dengan salah satu petinggi dari Badan Kepegawaian Negara wilayah Provinsi Papua dan menyerahkan beberapa data-data berkaitan dengan data 600 honorer yang bermasalah dari Kabupaten Mimika. Data yang kami berikan ada kurang lebih 3 data. Yang pertama, surat keputusan dari Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang di dalam surat tersebut ditegaskan agar segera melakukan verifikasi ulang terhadap data 600 yang telah diajukan ke Badan Kepegawaian Provinsi. Karena dalam data tersebut ditemukan ada beberapa persoalan-persoalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu data 53 nama yang ditemukan oleh pengurus harian Aliansi Honorer Wilayah Kabupaten Mimika yang bermasalah dari 600 data yang telah diajukan. Nah, 2 data ini yang kami berikan tadi. Selain itu juga pengaduan dari rekan-rekan anggota maupun pengurus Aliansi Honorer Kabupaten Mimika terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pengambilan data maupun juga ada bukti terkait keterangan fitnah yang disampaikan oleh salah satu oknum Badan Kepegawaian Kabupaten Mimika menuduh beberapa institusi di tingkatan provinsi. Salah satunya adalah Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini yang tadi kami berikan. Dan kami juga telah menerima beberapa keterangan dari perwakilan BKN terkait apa yang telah kami tuntut. Nah, itu mungkin sebagai awalan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman pengurus Aliansi Honorer Kabupaten Mimika untuk bisa menyampaikan apa yang ditemukan di
Kabupaten Mimika terkait kejanggalan-kejanggalan dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan serta jawaban yang diperoleh oleh atas upaya-upaya. Selain itu juga bisa menyampaikan apa yang kemudian diinginkan oleh rekan-rekan Aliansi Honorer Kabupaten Mimika. Selanjutnya saya persilakan. Ya, baik. Selamat siang. Shalom, kita siang hari ini sudah duduk bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Kakak Direktur, Kakak Manogobai, dan juga kakak-kakak dari Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua. Kami mewakili 2.900 honorer yang ada di Kabupaten Mimika datang untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pengangkatan kuota 600 di Kabupaten Mimika yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Aksi-aksi kami lakukan terus untuk mencari keadilan dan agar bisa kembali ditelusuri lagi, diverifikasi nama-nama yang bermasalah dari kuota 600 ini. Di sini saya mau tekankan bahwa kami dari Aliansi Honorer Kabupaten Mimika, kami tidak mempermasalahkan teman-teman kuota 600 yang lulus murni sesuai aturan yang berlaku. Itu kami tidak permasalahkan sama sekali. Yang kami permasalahkan di sini adalah teman-teman yang tidak sama sekali memenuhi syarat, cacat aturan. Cacat aturan mulai dari waktu kerja, dari umur, dan itu menjadi perhatian khusus dari kami. Sampai saat ini upaya-upaya yang kami lakukan mulai dari awal kami lakukan aksi sampai sudah 6 aksi kami lakukan sampai hari ini. Terakhir di kantor DPR kami sudah memberikan apa yang kami inginkan. Tujuan dari aksi kami sudah sampaikan ke DPR, dan kemarin juga sudah sidang paripurna. Di situ apa yang kami inginkan sudah dibawa dalam sidang. Itu dibawa dalam sidang dan teman-teman sendiri sudah tahu perkembangannya seperti apa. Di sana ada 5 fraksi yang mendukung dan 2 fraksi tidak. Nah, itu yang kami tetap tempuh jalur sesuai dengan permintaan yang sempat Bapak Kepala BKPSD Mimika sampaikan. Kita akan tetap tempuh jalur-jalur yang sesuai lah. Dalam hal ini Bapak Kepala BKPSD Mimika, Bapak Nanes Faut, sampaikan kuota 600 tidak bisa diganggu gugat. Kuota 600 tidak bisa diganggu gugat karena tinggal menunggu formasi. Oke, itu statement dari beliau. Namun dalam perjalanannya kita sendiri sama-sama tahu kalau di situ ada cacat aturan. Dan kami berusaha untuk terus cari jalan keluar supaya nama-nama yang bermasalah ini mereka keluar. Dan yang tetap sesuai dengan aturan lanjut terus. Dengan begitu perkembangannya di Timika, informasi dari Pak Sekda, mantan Sekda, beliau sampaikan ada 874 kuota pengangkatan honorer di Kabupaten Mimika. Dari 874 itu 600 sudah diakomodir yang sekarang sedang berjalan, dan 274 itu sementara masih beliau sampaikan, Kepala BKPSD Mimika sampaikan, Bapak Nanias Faut, dia bilang kebijakan itu tergantung dari Pak Bupati. Berita yang keluar kemarin-kemarin, beritanya beliau sampaikan bahwa
kuota 274 diperuntukkan untuk umum. Ini untuk teman-teman semua tahu, kuota 274 itu diperuntukkan untuk umum. Sedangkan 2000 lebih yang ada di Timika honorer itu mau dikemanakan? Langkah-langkah apa yang Bapak ambil atas ketidakadilan yang terjadi di 600 ini? Langkah apa yang Bapak ambil? Kok tiba-tiba Bapak sampaikan 274 dibuka untuk umum agar tidak ada kecemburuan? Saya rasa ini perlakuan yang tidak adil dan mencoreng nama baik pemerintah Kabupaten Mimika yang sedang Bapak sampaikan kalau 274 itu untuk umum. Masalah formasi honorer ini, kami honorer semua saling baku kenal, baku tahu. Jadi kalau formasi umum kita tidak baku tahu, tapi kalau honorer kita baku tahu. Itu dia. Jadi kami di sini dari Aliansi Honorer Mimika kami sepakat untuk 274 kuota tersisa itu murni untuk honorer. Murni untuk honorer, tidak untuk umum. Sekali lagi, kuota 274 yang dibuka, kami minta kuota 274 khusus untuk honorer. Atas ketidakadilan dari 600 yang cacat aturan, kami minta 274 khusus untuk honorer. Saya lanjut lagi, beberapa hari terakhir itu kakak di Mimika sempat, teman-teman honor di Mimika sempat heboh dengan statement dari toko-toko pemuda di sana, toko organisasi di sana, terkait dengan aksi-aksi demo yang kami buat. Ada beberapa toko pandangan dia menganggap ini sesuatu hal yang kami bikin mungkin tidak sesuai. Jadi dia rasa ini tidak, kalian demo-demo itu tidak pantas lah. Jadi di situ beliau sampaikan nama-nama 600 itu sudah sesuai. Dan kalian yang demo-demo itu pulang kembali ke daerah kalian masing-masing. Hal itu disetujui juga dengan statement dari Pak Bupati. Pak Bupati sampaikan 600 nama sudah sesuai. Kalian ngapain demo-demo? Kalau kalian tidak suka, kembali ke daerah kalian masing-masing. Yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman honorer ini bekerja. Kewajiban mereka sudah kerjakan semuanya. Sekarang pertanyaan saya, contohnya kayak di Disperindak misalnya. Teman-teman honorer yang jaga pasar, mereka yang jaga pasar 24 jam. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pegawai bisa jaga pasar 24 jam? Di perhubungan, udara, teman-teman honorer jaga loket segala macam. Bapak Ibu pegawai mau duduk jaga loket di sana? Dan satu lagi, undang-undang jelas mengatur itu. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan juga 28D ayat 6 menyampaikan bahwa semua berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak atas dasar hak asasi manusia, harus dihargai. Sekarang kalau Pak Bupati sampaikan untuk semua pulang ke daerah masing-masing, pertanyaannya saya, kemarin Pak Bupati naik yang pilih bukan anak-anak honor di sini. Bapak naik menjadi bupati yang pilih orang lain. Kami di sini yang pilih Bapak untuk naik jadi bupati. Kok tiba-tiba sekarang Bapak kasih keluar statement, silakan kembali ke daerah masing-masing. Kalau begitu satu Timika yang pendatang semua kembali ke daerah masing-masing, supaya jelas. Teman-teman dan bapak-bapak ini dong kerja. Mereka bekerja, kewajiban mereka jalankan, hak mereka yang mereka tuntut. Dan ingat, Bapak naik sebagai bupati, yang pilih mereka-mereka ini. Yang pilih Bapak untuk jadi bupati, mereka-mereka ini yang pilih Bapak. Jadi saya pikir Bapak punya statement tidak manusiawi lah. Alangkah bijaknya Bapak mungkin panggil kita dan kita duduk diskusi sama-sama. Itu yang saya mau sampaikan terkait isu-isu yang beberapa akhir ini
sangat cukup mengganggu teman-teman honorer dan juga warga publik Mimika. Karena bahasanya di situ saya kurang tahu, nanti kakak bisa artikan tuh jenis bahasanya. Silakan kalian kembali ke daerah masing-masing. Teman-teman sudah bekerja dan itu hak mereka, mereka harus tetap dapat hak mereka. Tidak bisa semena-mena Bapak sampaikan untuk kembali ke daerah masing-masing. Sekarang lagi saya mau sampaikan, waktu itu pernah di apel pagi, saya lupa itu tahun berapa, tanggal berapa, Pak Bupati Mimika sampaikan bahwa teman-teman yang asli Mimika, Momekamoro yang pejabat tidak usah komentar-komentar lah masalah jabatan-jabatan. Itu ada di media tuh, kakak direktur, itu ada di media. Beliau sampaikan, teman-teman yang non Momekamoro, non OAP, mereka dapat jabatan karena mereka berusaha. Di garis bawahi karena mereka berusaha. Jadi mereka bisa dapat jabatan. Loh kok sekarang terbalik dengan kami? Kenapa Bapak tidak sampaikan saja waktu itu, yang tidak suka pulang kembali ke daerah asal? Sekarang kami juga sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Dan kami akan terus berdiri untuk kebenaran. Bapak waktu itu sampaikan, teman-teman yang dapat jabatan mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, maka mereka dapat jabatan. Lah kalau memang tidak sesuai, semua pulang kembali saja ke daerah masing-masing. Dan satu lagi, atas dasar undang-undang apa Bapak sampaikan statement untuk segera kembali ke daerah masing-masing? Undang-undangnya apa? Dasarnya apa? Kalau ada undang-undang dan yang mengatur itu, bisa kami terima. Ini teman-teman bekerja, bukan tidak. Pemerintahan Kabupaten Mimika, roda pemerintahan tidak akan berjalan tanpa teman-teman honorer yang ada di sini dan yang ada di Timika. Dan mereka semua punya hak yang sama. Kita berdiri di atas tanah yang sama, negeri yang sama, negara yang sama, negara Indonesia. Itu yang saya sampaikan untuk isu-isu akhir-akhir ini di Mimika. Jadi sekali lagi, semua punya hak yang sama dan wajib dihargai hak asasinya. Itu diatur undang-undang. Dan juga untuk DPRD Mimika, hasil pertemuan dari rapat sidang paripurna kemarin, 5 fraksi menyetujui dan mendukung apa yang disuarakan oleh teman-teman kami dari honorer. 5 fraksi mendukung itu dan 2 fraksi tidak. Sekarang yang kami tunggu janji dan kata-kata dari bapak-bapak sekalian bahwa akan segera dibentuk tim pansus untuk mengawal ini dan menelusuri barang ini. Sudah 5 fraksi yang dukung. Sekarang bapak-bapak di sana, apalagi yang bapak-bapak tunggu? Sudah 5 fraksi dan saya rasa ini sudah urgent lah, sampai dibahas di sidang. Jadi kami menunggu kapan pansus itu dia keluar. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya tetap kita akan kawal terus. Kita akan kawal terus sampai 600 nama yang cacat aturan diverifikasi ulang dan 274 khusus untuk aliansi honorer. Tidak dibuka untuk umum. Kami menolak untuk umum. Dan juga saya minta kepada pejabat-pejabat di Mimika yang nakal, yang menandatangani surat pernyataan dan mengakui bahwa mereka adalah honorer di OPD Bapak, dinas, badan, bagian, distrik, kelurahan, puskesmas. Untuk semua pejabat yang nakal yang menyetujui bahwa yang bersangkutan benar-benar honorer di situ, Bapak Ibu kita akan tempuh jalur-jalur untuk telusuri. Bapak Ibu punya pekerjaan. Bapak dan Ibu sudah tahu itu tidak benar dan Bapak dan Ibu juga menyetujui itu. Kami akan tempuh jalur terus untuk selesaikan masalah ini. Jadi pesan saya, terima kasih karena Bapak Ibu mereka sudah jujur dan mengakui bahwa siluman-siluman itu mereka honorer. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selamat sore ya, siang menjelang sore. Dimanapun rekan-rekan terkasih, tersayang honorer Mimika, tetap bersatu.
Dan untuk Bapak Bupati, orang tua kami, Bapak, kami di sini kami berkumpul ingin menyuarakan hak-hak kami. Yang kami percaya, Bapak itu tahu pasti, hanya ada oknum-oknum kecil yang sekarang sedang mempermainkan Bapak ini, menipu Bapak. Kalau mereka katakan itu 400 orang itu Amu Mekamoro, coba Bapak tanya mereka, cari tahu itu benar atau tidak. Kami percaya Bapak orang baik. Bapak tahu apa yang kami tuntut. Tolong Bapak, sebagai orang tua dan anak, kami sangat berharap Bapak mau mendengar suara kami, mau melihat langkah-langkah yang telah kami ambil ini karena ada sesuatu yang salah. Kepada Bapak sendiri kami percaya Bapak ditempatkan di situ karena Tuhan percaya Bapak bisa memimpin kami semua ya, itu terutama. Jadi tolong Bapak, mari turun sendiri dan lihat, berdialog dengan kami, nanti kami kasih tunjuk, ada bukti-buktinya Bapak. Terima kasih banyak untuk keputusan-keputusan yang sudah adil yang Bapak ambil mungkin. Terima kasih banyak Bapak. Untuk Bapak Ananias Faud, Bapak berhentilah tutup mata Bapak ya. Bapak itu juga orang beragama, orang baik Bang. Jangan Bapak mau cuci piring kotor orang lain. Marilah sama-sama, Bapak tahu itu salah. Kami percaya Bapak tahu ya. Bapak coba mari sama-sama dengan kami, kita luruskan yang salah menjadi benar bersama. Tolong supaya Bapak pun harus bisa lebih terbuka, tidak boleh seperti mau mengamankan posisi orang lain atau posisi Bapak sendiri mungkin ya. Kami di sini semua percaya bahwa Bapak di posisi itu karena Bapak adalah orang hebat, orang pintar. Jadi tolong, kalau memang orang pintar, orang hebat, Bapak coba jangan ilmu menutupi ini ya Bapak, tolong. Bawalah kasih dalam semua pekerjaan itu. Teruntuk lagi satu untuk DPR, Bapak-Bapak DPR, kami sudah dengan sangat percaya datang, Bapak mereka menerima kami dengan senyuman, kasih, bawa kami dan menjanjikan kata-kata manis itu keluar dari mulut Bapak mereka. Bapak mereka wakil rakyat. Tolong suara kami disampaikan. Bapak mereka lebih paham bentuk dan caranya. Salam hormat. Catatan penting untuk semua kepala OPD yang sudah menandatangani surat pernyataan pengakuan ya. Kalian mengakui kalau honor-honor di OPD kalian itu sudah benar-benar honorer, padahal kalian tahu itu salah. Tolong, mari kita bersama memperbaiki kesalahan ini ya. Saya tak yakin dan percaya bahwa Bapak mereka orang baik. Hanya mungkin ada penindasan atau ini yang bikin Bapak ada tekanan dari atas. Mari kita sama-sama perbaiki hal ini. Kami anggap kalian semua adalah orang tua bagi kami. Kami percaya kalian mau mendengarkan suara kami dan mau menyetujui. Bapak tersayang, Bapak Bupati, permintaan kami tidak minta yang lain-lain. Kami hanya minta diklarifikasi ulang data 600 orang yang sudah keluar dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi permintaan kami, tolong di kuota 274 nanti coba Bapak lebih bijak melihat anak-anakmu di bawah sini, membuat satu keputusan lebih bijak Bapak. Saya pikir mungkin kalau Bapak mengkhususkan itu untuk honorer, itu pasti Bapak akan disalut. Orang akan salut Bapak sebagai orang tua yang bijak, bisa menerima aspirasi dan mencari jalan keluar yang baik untuk anak-anak di sini. Bapak kami di sini sekian banyak, pasti ada timbal balik untuk Bapak ketika Bapak bisa berpikir dan memiliki kebijakan yang baik untuk kami. Itu pasti ada.
Baik, terima kasih banyak. Mungkin pesan saya seperti itu saja buat bapak-bapak di Kabupaten Mimika, para pejabat. Mari bantu kami, kita luruskan apa yang sudah berjalan secara keliru ini. Terima kasih. Oke, tadi dari pengurus Aliansi Honorer DPC Mimika terkait kondisi yang mereka alami dan juga yang diharapkan. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada Ketua Pusat Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua untuk bisa menyampaikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang tadi sudah disampaikan maupun juga tuntutan yang tadi telah disampaikan kepada perwakilan BPN wilayah Provinsi Papua yang kita temu, serta harapan-harapan dan tuntutan yang ingin disampaikan. Silakan. Boleh jelaskan maksudnya? Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya buat semua yang lagi menyaksikan konferensi pers ini. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri, nama saya Adventus Korwa. Saya Sekretaris Umum Aliansi Honorer Nasional. Saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu aliansi supaya semua yang nonton pada saat ini tuh mengerti. Jangan ada berbeda paham kalau aliansi ini hanya dibentuk asal-asalan, itu salah. Kami Aliansi Honor Nasional ini kami terstruktur dari pusat sampai dengan DPD, DPW, DPD dan ada juga DPC. Di DPW hari ini saya selaku Sekretaris Umum, ada juga Ketua Umum di sini. Kami beberapa saat lalu mendengar persoalan dari teman-teman aliansi di Mimika, sehingga hari ini kami bersama-sama dengan LBH Papua berkoordinasi untuk melakukan pendampingan atas persoalan yang dihadapi teman-teman di Mimika. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Aliansi Honorer Nasional ini berbadan hukum. Kami memiliki lisensi yang kami dapat dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga jangan sampai ada salah paham. Mungkin teman-teman di Mimika dan teman-teman di kabupaten kota yang lainnya melihat bahwa ini cuma sekelompok kecil orang. Tidak, kami ini organisasi yang besar. Dari Sabang sampai Merauke ada AHN, ada Aliansi Honor Nasional, yang sampai dengan hari ini masih terus memperjuangkan honorer kategori 2, honorer umum yang terus berdemo, melakukan aksi-aksi di DPR RI, bahkan depan Kementerian PAN dan RB. Dan hari ini kami ada di sini untuk memperjuangkan hak-hak honor Papua yang sampai dengan saat ini, contohnya teman-teman di Kabupaten Mimika yang sudah melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan secara terus-menerus, namun hak kerja mereka dihargai dengan cara-cara seperti ini. Ini sebenarnya salah. Menurut kami, seketika Bapak Bupati Mimika, kami yakin Bapak ini orang yang baik, Bapak orang yang hebat, Bapak orang yang mau merangkul semua orang yang ada di Mimika termasuk honorer. Hanya saja di bawah Bapak ini ada bupati-bupati kecil yang selama ini mungkin Bapak juga belum tahu. Kami sangat berharap bantuan Bapak dan juga Pemda Mimika untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami aliansi di Papua, di Jayapura, dengan teman-teman aliansi di Mimika. Kami duduk sama-sama di Papua, di Jayapura, bersama-sama dengan BKN Regional 9 dan juga Pemda Provinsi Papua, menyelesaikan persoalan teman-teman honorer di Mimika. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa perjuangan aliansi dari tahun 2013 sampai dengan detik ini, aliansi berjuang untuk honor Papua. Sekali lagi saya mau jelaskan, aliansi berjuang untuk honor Papua. Honor Papua itu siapapun dia,
mau dia itu pendatang atau dengan kata lain orang Papua biasa bilang amber, yang namanya dia honor Papua itu wajib hukumnya untuk diangkat. Seketika pemerintah memberikan ruang kepada kami, wajib hukumnya untuk diangkat dan harus didukung penuh oleh pemerintah daerah, baik petinggi di kabupaten, petinggi di kota harus mendukung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada kami, dan hargailah apa yang sudah dilakukan selama ini. Pengabdian honorer di kabupaten kota bahkan di provinsi, mereka sudah mengabdi di pemerintah provinsi Papua, bahkan di kabupaten ini usia hidup mereka tuh habis hanya di pengabdian. Seketika pada kesempatan ini mereka tidak didorong, kasihan kapan lagi Bapak Ibu pengambil kebijakan di daerah, kami sangat berharap persoalan pengangkatan honorer Papua ini masalah hati nurani. Seketika Bapak ini orang beriman, Bapak Ibu ini orang beriman, berarti Bapak akan lihat jeripaya dan upaya yang sudah dilakukan, pengabdian secara terus menerus sampai dengan hari ini. Anak-anak honorer ini mungkin bisa ke depannya Bapak dorang hargai dengan mengangkat mereka jadi pegawai negeri. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Aliansi Honorer Nasional itu berbadan hukum. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya kembalikan kepada Ketua Umum. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita orang semua. Perkenalkan, nama saya Fritz Awom, Ketua DPW AHN se-Provinsi Papua yang membawahi 28 kabupaten, 1 kota dan provinsi. Ya. Mungkin untuk AHN saya tidak menjelaskan lebih jauh, sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen. Saya pikir sudah sangat jelas untuk kita orang semua. Iya, saya mau cerita sedikit saja. Saya ingat sekali kalau Kakak Tuan Bupati Mimika ini luar biasa semangatnya dalam memperjuangkan pengangkatan honorer. Tanggal 19 November tahun 2018, 28 Bupati Wali Kota bersama dengan Pak Gubernur, jam 7 malam hujan gerimis, Bupati dorang semua di depan Istana 5 Bogor. Kakak Bupati ini, Kakak Bupati Mimika bersama-sama hadir. Dan pada tahun 2020 tanggal 4 September yang lalu, di depan Kementerian PAN-RB, Kakak Tuan Bupati Mimika nyatakan sikap bahwa dia siap kembali ke Papua dan mengangkat 3.000 honorer di Kabupaten Mimika. Ini media nasional yang sampaikan pada tanggal 4 September tahun 2020 yang lalu. Berarti saya percaya sekali Kakak Bupati Mimika sangat prihatin untuk kami honorer, dan yang pastinya akan berjuang untuk mengangkat teman-teman honorer semua di Kabupaten Mimika. Iya. Terima kasih banyak Kakak Tuan Bupati Mimika. Tuhan Yesus memberkati selalu, memberikan kesehatan agar tetap memperhatikan adik-adik kami, saudara-saudara kami yang honorer di sana. Ya, di sini saya mau berbicara untuk pihak BPKSDM Mimika, BKPSDM Mimika. Tahun lalu saya ketemu dengan Ibu Kepala BKPSDM Mimika, Ibu Imbiri, bersama dengan Ibu Fatmawati. Mereka bekerja di Hotel Horizon bulan September sampai November untuk data Mimika. Ini sesuatu yang luar biasa. Waktu itu saya sampaikan, Pak Kambuaya ada Bapak Kabit
Pengadilan CPNS Provinsi Papua, BKD Provinsi Papua, dengan Ibu Fatmawati. Waktu itu saya sampaikan sama Ibu Fatma, saya bilang, Ibu izin teman-teman kami yang perjuangkan nasib teman-teman di Mimika, khususnya pengurus AHN di Kabupaten Mimika, nama-nama mereka tidak terakomodir itu, kenapa? Terus Ibu sampaikan sama saya, data-data ini tidak bisa dirubah lagi karena ini diantar langsung oleh Pak Sekda. Saya sangat kesal tahun lalu, jujur saya kesal sekali ketika teman-teman saya yang benar-benar honorer itu tidak terakomodir, lalu yang bukan honorer sebagian hampir 20% dalam kuota 600 yang punya Mimika mereka terakomodir. Ini sesuatu yang sangat keliru. Perjuangan ini tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 baru terjawab 20.000. Perjuangan ini murni diperjuangkan oleh Aliansi Honorer Nasional Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah se-Provinsi Papua. Bukan Bapak Ibu kalian yang memperjuangkan. Kita yang bersuara sampai barang ini jadi 20.000 untuk Papua. Jadi kalau waktu itu saya berbicara baik dengan Ibu Kepala BKPSDM dengan Ibu Fatmawati, kenapa tidak diindahkan? Hal-hal seperti begini yang nantinya menyusahkan kami orang-orang Papua. Hal-hal seperti begini yang nanti kamu pakai terus kembangkan dan tipu bupatinya untuk menegur teman-teman kami. Kita berjuang ini untuk angkat honorer, bukan untuk angkat istri pejabat, bukan untuk angkat orang yang punya uang dari Jawa sana datang bayar baru dong lolos, bukan. Kita berjuang ini untuk honorer diangkat menjadi PNS. Ini perjuangan murni kami honorer. Saya sempat disampaikan oleh teman-teman AHN Mimika bahwa Kepala BKPSDM yang baru menyatakan sikap kuota 600 ini tidak bisa diganggu-gugat. Saya kalau marah saya bilang itu omong kosong. Pace kok omong kosong sekali. Minggu lalu, hari Senin, saya bersama dengan Sekda Papua Asisten 123, Kepala Bapeda, Kepala BKD Provinsi bersama dengan Pak Kabit, Pak Kambuaya, kami baru saksikan Sekda Papua merabik SK formasi yang dikirim oleh pihak Menteri Pan RB kepada Gubernur Papua, dalam hal ini Sekda Papua. Sebenarnya setelah SK formasi ini tiba, baru nama-nama di kabupaten kota itu dikeluarkan. Pejabat yang datang rapat di provinsi dulu, minggu kemarin, mungkin ada Mimika yang hadir, pejabat Mimika yang datang hadir. Setelah itu kembali ke daerah, baru nama-nama itu diumumkan. Bapak jangan sampaikan bahwa 600 ini NIP sudah ada, jadi tidak bisa dirubah. Jangan seorang pejabat jangan mengeluarkan statement yang salah. Anda seorang pejabat negara, percayakan Anda, karena ada kami rakyat yang kecil ini. Bapak nyatakan statement bahwa SK NIP sudah ada. Itu lewat mana NIP itu? Yang saya tahu, SK formasi diterima oleh Gubernur Papua. Setelah itu disampaikan ke kabupaten kota, baru nama-nama itu diumumkan, terbuka, transparansi, tidak panggil per orang baru kasih tahu. Kamu BPKSDM Mimika ini kerja kacau sekali. Masa formasi 600 ini tidak dibuka ke publik?
Panggil per orang, tanda tangan jam 12 malam, tanda tangan dalam mobil. Itu kinerja yang seperti bagaimana? Nanti setelah SK formasi turun, nama-nama diumumkan, terbuka di publik. Setelah itu baru pelaksanaan tes cat. Pelaksanaan tes cat selesai, baru proses penetapan NIP. Tidak ada NIP sekarang sudah ada untuk 600. Minggu lalu saya berbicara banyak dengan Kepala BKN Pusat, Pak Bima. Beliau sampaikan ketika dalam proses pengangkatan honorer ini ada data yang tidak benar, teman-teman kam dengar, teman-teman Mimika kam dengar. Kalau ada data yang tidak benar, itu bisa diproses untuk diperbaiki. Ya. Kam dengar ya? Kam proses untuk diperbaiki. Nah, tadi di BKN, saya baru dengar juga kalau Pak Kepala BKPSD Mimika sampaikan kalau masalah pengangkatan kuota 600 Mimika ini ada permainan juga dari BKN Kanrek 9 dengan BKD Provinsi. Ini kalau saya laporkan ke Pak Sekda Papua, Pak Sekda bisa marah. Bagian ini kami akan laporkan ke Pak Sekda, kami akan laporkan ke Kepala BKD Provinsi, kami akan laporkan juga kepada Kepala BKN Regional 9 dan Kepala BKN Pusat. Iya. Tadi kami sudah berbicara keras dengan pihak BKN Regional 9 bahwa proses pelaksanaan CAT Computer Assisted Test di Kabupaten Mimika dipending sampai dengan data yang tidak benar ini, data-data 58 orang yang dapat ini yang tidak benar, yang siluman, yang sabaran-sabaran, istri pejabat apa ini, kalian lakukan verifikasi ulang, verifikasi validasi berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja yang benar kepada teman-teman kami honorer yang benar-benar melakukan tugas dan berhak mendapatkan kuota 600 ini untuk diangkat sebagai PNS. Kami tadi minta kepada Pak Kepala BKN, namun saat ini beliau masih ada di Batam. Besok beliau akan tiba di sini. Kami akan laporkan bagian ini langsung kepada beliau. Kami didampingi oleh kuasa hukum kami, Direktur LBH Papua. Jadi nanti kita proses. Saya tadi minta teman-teman Mimika nanti kan pulang ke sana. Kalau Kepala BKD mungkin mereka masih bersikeras, kan bakar kantor sana, bakar dengan pegawai-pegawai di dalam. Kalau kerjanya salah, kan bakar kantornya. Itu kantornya negara punya, itu kan punya kantor. Bukan oknum person orang punya, bukan. Iya. Kami juga akan bersama dengan teman-teman AHN Mimika dan Pak Direktur LBH Papua. Kami akan sampaikan surat permohonan audiens dengan Pak Sekda Provinsi Papua. Kami laporkan hal-hal yang terjadi di Mimika untuk segera ditindaklanjuti. Pernah saya antar teman-teman AHN Mimika ini punya surat sampai ditandatangani Sekda Papua. Surat tersebut kami sampaikan ke BKPSDM Mimika, tapi surat itu juga masa surat seorang sekda pejabat tertinggi di Papua. Surat Sekda Papua tidak dihargai, tidak diindahkan, malah pantul. Padahal kita melihat kewenangan sesungguhnya ada di Bapak Ibu pejabat yang ada di Provinsi Papua untuk menjadi koordinator dalam mengkoordinir semua data 29 kabupaten kota. Tapi kenapa tidak dihargai? Sangat disayangkan sekali. Terus teman-teman yang tidak honorer, yang di rumah saja atau yang dari mana saja bisa Bapak Ibu angkat. Lalu mereka-mereka yang sudah mengabdikan diri sekian tahun di Kabupaten Mimika ini, mereka dapat apa? Sangat disayangkan. Bapak Ibu, kita nanti akan berdosa.
ketika kita tidak bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang benar. Apalagi ini nasib manusia, kita menyusahkan ribuan orang yang ada di belakang adik-adik ini, kita orang. Di belakang kami ada anak, ada istri, ada suami, tapi juga ada orang tua yang membutuhkan berkat dari Tuhan lewat Bapak Ibu kepada kami. Maka bagian ini kami akan laporkan ke ranah yang lebih tinggi. Kami akan sampaikan kepada Kepala BKN Pasekda Papua. Kami juga akan sampaikan ini kepada Kepala BKN Pusat di Jakarta. Bersama dengan Pak Dirjen SDM Kemenpan RB, kami akan sampaikan masalah ini. Kami minta kepada Bapak Bupati Mimika yang terhormat, kami percaya bagian ini Bapak akan lakukan verifikasi ulang sesuai dengan kebenaran data yang ada di Kabupaten Mimika. Iya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan di sini, tapi saya pikir sudah terlalu banyak juga yang saya bicarakan. Untuk Bapak Kepala BKPSD Mimika dan juga Ibu Fatmawati dan Ibu Yumbiri, tapi juga semua yang ada di BKPSD Mimika, ketika kata-kata saya tadi kurang berkenan dan menyinggung, saya mohon maaf. Saya berbicara sesuai dengan apa yang pernah saya sudah sampaikan kepada ibu mereka saat melakukan verbal di Hotel Horizon. Waktu itu saya minta dengan hormat sekali, tapi ibu sampaikan sama saya harus laporkan ke ketua honorer di Mimika. Ketua honorer di Mimika yang kami ketahui dan kami berikan SK AHN dari pusat berikan kepada kami dan kami berikan ke Mimika adalah adik-adik mereka yang hadir saat ini bersama kami. Dan bukan ketua siapa-siapa, ketua honorer yang lain-lain yang tidak pernah berjuang bersama kami, kami tidak kenal. Nah, ini harapan kami, besar harapan kami kiranya Bapak Ibu tetap sehat, diberkati selalu, dan kembali untuk melakukan verifikasi, validasi ulang berdasarkan Ancap ABK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kabupaten Mimika bagi teman-teman kami honorer di Kabupaten Mimika. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Oke, tadi sudah disampaikan ya, pertama dari pengurus Aliansi Honorer Kabupaten Mimika dan juga ditambahkan oleh pengurus Aliansi Honorer Provinsi, baik masalah maupun juga tuntutan. Selanjutnya saya coba akan menyampaikan beberapa hal-hal penting dan juga menjadi titik tekan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, berkaitan dengan pengangkatan honorer, ini bukan jalur bebas ya. Pengangkatan ini dikhususkan kepada honorer yang sudah kerja lebih dari 5 tahun ke atas atau bahkan lebih dari 5 tahun itu. Begitu. Jadi ini bukan jalur bebas. Jadi kita kasih masuk sesuai dengan kuota asli ataupun baru ataupun jatah A dan B, bukan itu. Tapi ini yang sudah kerja. Kalau kita lihat Kabupaten Mimika itu ada kurang lebih 2.900 tenaga honorer di sana. Itu data yang kita dapat langsung dari pengurus Aliansi Honorer Kabupaten Mimika. Yang baru diberikan itu baru 600. Kalau 600 artinya masih tersisa 2.300 honorer. Itu mereka sudah kerja di atas dari 5 tahun, ada yang sampai 20 tahun kerja. Dan yang perlu diketahui, mereka ini kerja dengan upah yang di bawah dari UMP. UMP Kabupaten Mimika saat ini 4 juta. Mereka ini dapat 3 juta.
Kemudian mereka kerja itu di atas dari 8 jam kerja tanpa uang lembur. Kemudian mereka ini itu ada yang lain mama dari anak-anak, ada yang lain bapak dari anak-anak. Dan upah 3 juta itu mereka akan pakai untuk hidupi anak-anak mereka, bayar kontrakan dan sebagainya. Kalau kemudian kita lihat dari jumlah 3 juta ditambah dengan biaya hidup di Kabupaten Mimika, tentunya tidak pas. Sangat tidak pas. Tapi mereka kerja 8 jam lebih. Begitu. Nah, ini yang kemudian beda ya. Saya harap untuk publik Mimika yang bicara dengan dasar kita mau orang asli dan sebagainya, kok harus mengerti tentang kondisi yang tadi saya sebut. Mereka sudah kerja 5 tahun lebih dengan upah yang di bawah dari UMP. Mereka harus bayar kontrakan, bayar anak-anak sekolah, bayar mereka makan, itu tidak pas. Kemudian hari ini hanya diambil 600 orang, sementara 2.300 lainnya belum. Kita harus lihat, ini sebuah ketidakadilan, ini perbudakan dalam sistem pemerintahan yang sedang dipelihara oleh rejim pemerintah Kabupaten Mimika saat ini. Kami juga mau tegaskan di sini bahwa perjuangan honorer ini sebelum ada perjuangan otonomi khusus, baik tolak atau terima, atau sebelum ada daerah otonomi baru, baik kabupaten, ibu kota kabupaten, provinsi di mana atau mana, bukan itu. Itu jauh sebelum ini, sebelum itu. Perjuangannya sudah dari tahun 2013. Perjuangan DOB kan baru saja kemarin itu. Jadi kami juga harapkan tidak harus terjebak dalam ini kabupaten mana jadi kembali, ini provinsi mana jadi kembali, itu kalian baku atur. Mereka ini sudah kerja lama sebelum ada DOB itu, sebelum ada Otsus Jilid 2. Jadi tolong jangan sampai narasi perjuangan honorer ini dibawa ke dalam politik-politik yang praktis yang tidak jelas. Karena mereka ini sudah dihisap tenaganya sejak lama. Mereka diperbudak dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika. Kerja patah-patah 8 jam lebih, diupahkan tidak sesuai dengan UMP. Ini kan gila. Ini sebuah ketidakadilan yang sedang dipelihara. Jadi saya mohon untuk tidak harus terjebak dalam pemahaman-pemahaman ataupun pandangan-pandangan yang baru diangkat pasca DOP yang baru kemarin sore. Ini baru saja dibahas di tahun 2021. Perjuangan ini sudah di tahun 2013. Bahkan di tahun 2020 itu pemerintah pusat melalui Menpan RB sudah janjikan akan mengangkat 20.000. Ini sudah tahun berapa ini? 2022. Di sini juga pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB janganlah buat menjanjikan sesuatu kemudian tidak komitmen untuk kemudian segera mewujudkan. Kami juga mempertanyakan Menpan RB mau tunggu sampai mana? Sampai pemekaran provinsi ini jadi? Atau pemerintah pusat juga kemudian mau jadikan perjuangan suci mereka ini sebagai alat bancahan kepentingan politik pusat untuk berikan DOB ataupun apa. Ini kan juga artinya nasib para pekerja ini dan kesejahteraan anak istri mereka ini kemudian dipermainkan ini oleh pemerintah pusat yang sudah menjanjikan sejak tahun 2020, tapi sampai saat ini 2022 itu belum juga terrealisasi. Nah, pada saat 2022 lalu katanya 20.000 yang akan diberikan. Saya itu dengar sendiri ya, karena waktu itu saya dampingi nih teman-teman aliansi honorer. Bupati Mimika Pak Omal yang itu sendiri bilang saya akan bawa 3.000. Saya dengar sendiri itu. Tapi pernyataan itu sepertinya hilang dengan perjuangan DOB yang beliau pikirkan. Dan saya minta untuk
para antek-antek yang mendukung perjuangan DOB yang ada di Kabupaten Mimika, jangan sekali-kali bawa perjuangan honorer ini ke dalam perjuangan politik praktis kalian itu. Karena para honorer tidak bermain politik praktis untuk DOB dan sebagainya. Kalian harus dukung malah mereka ini supaya mendesak Bupati Kabupaten Mimika untuk segera angkat mereka. Mereka ini sudah dihisap, diperbudak dalam sistem pemerintahan yang dijalankan di Kabupaten Mimika. Yang diperbudak bukan hanya 600 orang itu. Yang diperbudak bukan hanya yang datang ini, tapi 2.900 orang yang sudah kerja sebagai honorer. Jadi tolong dipahami terkait itu. Selanjutnya Bapak-bapak kalau mau perjuangkan tentang kuota asli, silakan tuntut, terlepas dari honorer ini. Nanti mungkin akan diselenggarakan pengangkatan baru atau penerimaan umum baru bicara kuota itu karena otsus itu kalian urus. Jangan bawa masuk ke dalam pengangkatan honorer ini. Nah, cara dibawa masuk ke dalam sini yang akhirnya kita temukan ada istri pejabat yang kemudian masuk, padahal dia baru saja menikah, belum pernah bekerja sebagai honorer di sana. Ini kan keterlaluan. Ada yang baru kerja 3 bulan kemudian langsung diangkat naik. Kemarin kita baca berita, Bupati Kabupaten Mimika juga mengakui dari 600 yang katanya sudah fix, sudah diserahkan ke kepegawaian provinsi. Beliau kemarin dalam berita sampaikan bahwa 600 itu akan ditinjau ulang. Ini membuktikan bahwa 600 yang dikirim yang kata Pak Sekda ya, atau Pak Kepegawaian tadi itu bermasalah. Kan membuktikan juga berarti pernyataan Bapak ini omong kosong. Awas Bapak, fitnah itu tindak pidana. Kasih data yang keliru itu juga tindak pidana pemalsuan. Teman-teman ini punya banyak bukti nih untuk bisa melakukan upaya hukum, melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, juga dugaan tindak pidana fitnah atau menyampaikan berita yang bohong. Apalagi kalau pernyataan-pernyataan itu menyinggung pihak-pihak yang tidak terlibat. Hati-hati Pak Kepala Kepegawaian Kabupaten Mimika, bisa Anda diproses karena dugaan tindak pidana tadi. Terlepas dari itu, ini juga kemudian bisa digugat ya, kalau kemudian data yang bermasalah ini ditindaklanjuti. Kalau memang kemudian digugat oleh teman-teman pengurus aliansi, maka itu mulai dari Kepala Kepegawaian Kabupaten Mimika, Kepala Daerah, Kepala Kepegawaian Provinsi, Kepala Daerah Provinsi, kemudian Badan Kepegawaian Negara wilayah Provinsi Papua, juga menteri, kita bisa proses. Itu kalau kemudian data 600 yang bermasalah ini ditindak lanjuti. Kami sekarang semakin kuat buktinya karena kemarin Bupati Kabupaten Mimika sendiri sampaikan bahwa 600 data yang diberikan itu bermasalah. Berarti kan ada saksi tuh yang semakin menguatkan. Keterangannya bahkan diliput dalam media. Kuatlah kita untuk membawa masuk siapapun orang yang terlibat dalam melakukan tindakan pelanggaran hukum melalui data 600 yang diberikan. Yang berikutnya, kami juga semakin dikuatkan dengan adanya surat dari Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang ditegaskan terkait adanya masalah dalam data 600 yang diberikan. Ini kemudian menjadi alat bukti surat yang kuat bahwa memang data 600 itu bermasalah.
hati-hati para pihak yang terlibat dalam perumusan data 600 ini ya. Mulai dari kabupaten sampai provinsi hingga pusat. Kita bisa ini proses kalian yang terlibat. Karena ini bukti kuat. Ingat bahwa surat ini sudah tadi kita berikan kepada perwakilan BKN beserta nama-nama temuan kami terkait yang bermasalah ya, nama yang bermasalah. Kurang lebih ada 58 data yang bermasalah. Kalau kita lihat dalam situ, mayoritas persoalannya adalah adanya unsur kolus KKN dalam pemberian data atau pengambilan data ini. Ada yang lain karena hubungan keluarga, ada yang lain karena kepentingan, ada yang lain karena dugaan adanya praktek manipulasi di sana. Ini kan kemudian semakin mencemarkan nama baik dari institusi pemerintah Kabupaten Mimika. Ya, karena Bupati juga kemudian mengakui, maka kami melalui ini juga tegaskan kepada Pak Bupati, mana janji 3.000 yang katanya mau diangkat itu. Ingat, honorer di wilayah kabupatenmu itu jumlahnya 2.900. Yang baru engkau angkat atau berikan data itu 600. Masih kurang 2.300 yang menjadi PR untuk diangkat. Kalau itu tidak diangkat, maka kita akan sebut bahwa sistem perbudakan dalam roda pemerintahan Kabupaten Mimika masih terus dipelihara. Dipekerjakan dengan upah yang dibawa dari UMP. Tidak diberikan uang lembur. Mereka kerja lebih dari 8 jam. Separuh roda pemerintahan mereka yang jalankan. Atas dasar itu yang bukan bagian dari pemerintah diam ya. Kalau bisa mendukung para honorer yang kemudian sedang diperbudak ini. Kalau memang teman-teman punya kemanusiaan. Tapi kalau memang kemudian mau menjadi kaki tangan para pejabat yang sedang memberikan data dengan pendekatan nepotisme, kolusi, korupsi, kolus dan sebagainya, hubungan baik, itu silakan. Kita tahu Anda bicara untuk kepentingan siapa. Oke, nah selanjutnya kami juga tegaskan kepada BKN wilayah Provinsi Papua untuk jangan menerima 600 data tersebut. Soalnya bupatinya juga sudah mengakui itu 600 itu bermasalah. Wakil bupatinya juga sudah buat surat yang tadi sudah kami serahkan, sehingga kami harap untuk jangan, kalau data itu harus diverifikasi ulang. Yang berikutnya kita juga sampaikan kepada Badan Kepegawaian Provinsi untuk meninjau kembali data 600 yang bermasalah itu. Kalau tidak, kita akan proses hukum. Kita sudah punya bukti kuat nih, Bapak Bupati Kabupaten Mimika sendiri bilang kalau itu bermasalah. Juga kita tegaskan kepada Pak Sekda Provinsi Papua yang mewakili Bapak Gubernur untuk melihat kembali 600 data dari Kabupaten Mimika agar tidak kemudian mengakomodir data yang bermasalah. Selanjutnya kami tegaskan juga kepada Pak Bupati Kabupaten Mimika, kalau Bapak sudah sampaikan 600 itu bermasalah, maka segera lakukan verifikasi. Perintahkan itu kepala kepegawaiannya untuk segera lakukan. Dan ingat, kami minta dengan tegas untuk berkoordinasi dengan Aliansi Honorer Nasional DPC Kabupaten Mimika. Karena mereka yang tahu data
Mereka yang tahu, teman mereka yang bekerja sudah 3 tahun, baru 2 bulan, sudah 5 tahun, sudah 7 tahun, sudah 10 tahun. Itu mereka yang tahu. Kan Bapak Bupati tidak pernah berteman toh dengan para honorer itu. Pasti jalan juga di tempat yang elit-elit dan tidak pernah, jarang berdiskusi dengan para honorer. Begitu pula Pak Kepala Kepegawaian juga pasti tidak tahu. Mungkin yang tahu hanya honorer di bagian lingkungan kepegawaian saja. Sementara honorer yang ada di distrik, yang ada di pasar, itu kan tidak tahu. Jadi semestinya bapak-bapak ini dalam melakukan pengambilan data itu berkoordinasi dengan Aliansi Honorer Nasional DPC Kabupaten Mimika, karena mereka yang tahu. Jangan berkoordinasi dengan keluarga, apalagi berkoordinasi dengan orang-orang yang hanya ada dalam lingkaran, yang notabene-nya juga bukan pengurus honorer. Yang paling lucu kan sampai ada data istri pejabat yang masuk. Ini bagaimana nih? Semakin menunjukkan pemerintahan kayak seakan-akan dinasti dalam keluarga. Ingat, ini negara hukum. Semua tindakan yang tidak profesional, kalau itu dilakukan oleh pejabat negara, jelas-jelas itu bertentangan dengan undang-undang administrasi pemerintahan yang ada. Juga jelas-jelas itu masuk dalam temuan pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik. Dan atas dasar itu bisa dilakukan upaya hukum. Kalau upaya hukum dilakukan, maka jabatanmu sebagai taruhan. Intinya kami sudah punya banyak data untuk Kabupaten Mimika, khususnya Kepala Kepegawaian. Kami minta untuk berkoordinasi dengan pengurus AHN. Dari 600 data yang bermasalah, sampai saat ini sudah ada 200 data yang sudah didata oleh pengurus AHN DPC Kabupaten Mimika. Jadi dari 600 yang bermasalah, singkatnya itu seperti ini: kurangi 200, ambil data 200 dari AHN, masukkan dan diproses. Itu Bapak akan ada dalam posisi yang aman. Kalau Bapak kemudian mengambil data lain di luar dari 200 yang sudah lengkap, atau di luar dari 2.900 yang sudah lengkap, itu artinya Bapak sendiri sedang bermain-main untuk Bapak akan masuk ke dalam jebakan pelanggaran hukum. Begitu. Jadi saya tegaskan untuk segera koordinasi berkaitan dengan temuan-temuan pelanggaran hukum yang kami sudah memiliki datanya. Kami tunggu apabila data yang dimiliki oleh Aliansi Honorer Nasional DPC Kabupaten Mimika tidak ditindaklanjuti, maka kami akan lakukan upaya hukum. Baik Kepala Kepegawaian maupun juga Bupati, silakan berpikir dan kami akan lakukan upaya hukum. Biar hukum yang akan memutuskan kalau memang tidak mengakomodir data yang dimiliki oleh Aliansi Honorer Nasional DPC Kabupaten Mimika. Selanjutnya saya juga tegaskan kepada warga Kabupaten Mimika dan juga beberapa pihak yang kemudian sempat berstatement terkait persoalan honorer. Sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan terkait semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan demi dan juga upah untuk membangun kehidupan yang layak. Itu jelas dalam Undang-Undang pasal 28
D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ada juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ada pasal 38. Atas dasar itu, apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan ini itu dijamin ya dasar hukumnya. Karena dijamin dasar hukumnya, maka saya minta dengan tegas agar tidak boleh ada isu-isu yang berdasarkan pada diskriminasi, baik berdasarkan ras, etnis maupun istilah yang dibangun ya oleh kita, baik itu pendatang ataupun orang asli dalam melihat perjuangan ini. Kalau itu yang dibangun, maka ingat ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kita akan tuntut siapa yang kemudian melakukan isu-isu diskriminasi kepada pejuang honorer ini, pejuang hak atas pekerjaan dalam roda pemerintahan ini. Itu saya sampaikan. Yang berikutnya, orang Papua itu yang berjuang melawan tindakan rasisme. Saya harap untuk jangan hanya karena persoalan ini kita gunakan tindakan-tindakan yang akan mengarahkan kami sebagai pelaku rasisme. Ingat 2019 kita berjuang untuk melawan tindakan rasisme ya. Dalam kasus honorer, saya minta untuk jangan sampai kita yang kemudian menjadi pelaku tindakan rasisme. Itu ingat. Nah, yang berikutnya ingat, konflik sosial itu sangat rentan terjadi di tengah isu hari ini yang DOB juga naik, kemudian Otsus juga naik. Yang diperjuangkan ini berkaitan dengan hak atas pekerjaan, sehingga saya harap untuk tidak harus kita harus menghindari, jangan sampai kita menjadi pelaku konflik sosial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kita minta dengan tegas kepada Bupati Kabupaten Mimika untuk angkat semua honorer Kabupaten Mimika yang berjumlah 2.900. Yang paling terdekat kalau 6.000 bermasalah, angkat naik 200 yang ada di dalam data Aliansi Honorer Nasional Cabang Kabupaten Mimika. Demikian konferensi pers ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.